Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salawat dan salam buat junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Palanta Mudo di mana saja Anda berada, kali ini kita muncul menanggapi berita yang viral di dunia maya, begitu juga di pemberitaan-pemberitaan digital, di mana seorang pejabat publik yang merupakan komisaris dari sebuah badan usaha milik negara atau BUMN, Askrindo, yaitu Kemal Arsyad, ini telah mengguncang jagat pemberitaan yang menjadi viral, di mana beliau ini melontarkan sebuah pernyataan yang sarkas, yang tidak memenuhi standar etik seorang pejabat publik, yang dimana beliau ini mentweet di dalam Twitternya yang sudah dihapus jejak digitalnya, tapi masih beredar di karangan netizen, bahwa akan sangat jijik dan ingin meludahi wajah Anies Baswedan, Gubernur DKI, kalau seandainya bertemu. Hal ini dipicu pernyataan dari Gubernur DKI yang kita lihat di dalam media sosial, di mana Gubernur DKI di dalam berita yang disajikan oleh Kompas TV di Twitternya 2 hari yang lalu, Anies _2, Rumah Sakit DKI masih mampu tampung pasien COVID-19. Dan menurut Kemal Arsyad, hal ini dipicu karena ada anggota keluarganya yang sakit, terkena COVID dan telah memenuhi harus dirawat, dan dia telah hubungi rumah sakit, ternyata rumah sakit itu penuh dan rata-rata antriannya sudah sampai 80 antrian, begitu menurut keterangan yang dia tulis. Dan hal itu menyebabkan kekesalannya, dan karena Gubernur Anies menyatakan bahwa rumah sakit di DKI masih mampu menampung pasien COVID-19, dan ia luapkan emosi itu di Twitternya. Sepintas lalu kita bisa memahami ini, sepintas lalu ya, mungkin saja bagaimana perasaan seseorang yang cemas akibat anggota keluarga yang terdampak dari penyakit COVID-19 ini. Namun jejak digital yang ada itu tidak bisa memungkiri ternyata Kemal Arsyad ini adalah orang yang sangat membenci Gubernur Anies Baswedan, dan jejak digital itu bisa kita lihat di beberapa pemberitaan yang kita temui di Warta Berita Headlines Today, Warta Berita, di mana di sana dituliskan bahwa Kemal Arsyad ini adalah orang yang begitu sangat tidak suka terhadap Gubernur Anies Baswedan. Di tweetnya tanggal 12 September tahun 2000 jam 9.36 PM, dia menyebut Gubernur DKI tolol. Kemudian tanggal 16 September 2000 dari tweetnya juga dia menyebutkan bahwa Gubernur DKI makin goblok. Jam 10.48. Kemudian
Begitu juga tanggal 2 Januari 2020, dia menyebutkan di tweetnya, tapi juga jangan milih sampah untuk jadi gubernur. Lihat, Jakarta dipimpin oleh sampah, dipilih 58% warga Jakarta. Kemudian tanggal 12 September jam 2020 juga jam 9.36 PM, dia juga menulis bahwa Gubernur DKI dongok. Dan 17 November 2020 jam 7.47 AM dia menulis tweet, kita lihat si Anies hari ini bakal menuhin panggilan polisi jam 10, nanti nggak, atau alasan nggak bisa datang karena mens hari pertama. Kemudian juga tanggal berapa ini ya, tanggal 15 November jam 6.57 dia juga mentweet pura-pura kerja padahal nggak bisa kerja. Anies jangan disuruh kerja semakin berantakan Jakarta. Kemudian juga jam 9:09 AM 13 September dia juga nulis, Mas, gimana rasanya Jakarta dipimpin Anies? Tentu kita bisa memahami bahwa kalau ini adalah akibat sebuah rasa tidak suka, like or dislike, dari orang yang biasa, walaupun sebetulnya orang biasa itu juga tidak boleh sebetulnya. Kita melihat Kemal Arsyad ini dalam penelusuran kita yang lakukan pada hari ini, ternyata Kemal Arsyad ini berdasarkan cuitan penelusuran kita dari Kompas tanggal 6 Oktober 2009, dia adalah seorang anak muda yang cukup berprestasi walaupun banyak persoalan juga. Di sini di Kompas ditulis bahwa prestasinya adalah dia pendiri dari Betterby. Kita juga nggak tahu ini apa. Betterby merupakan rekanan dari RIM yang menyediakan aplikasi di BlackBerry pada tahun 2008. Namun sebelumnya beliau ini adalah seorang TI. Dia ini adalah seorang mahasiswa yang cukup lama bisa menyelesaikan kuliahnya. Lahir dari keluarga mapan, juga tidak tahu keluarga mapannya siapa, tidak disebutkan di Kompas ini. Kita bacakan saja. Kompas tanggal 6 Oktober 2009, Kemal Arsyad bangkit lewat tombol BlackBerry. Kompas.com. Bangkit dari masa lalu yang kelam, begitulah tekad yang dijalankan Kemal Arsyad sehingga sukses mendirikan Betterby, perusahaan pembuat aplikasi telepon seluler BlackBerry. Sekalipun lahir dari keluarga yang mapan dan kuliah di Universitas Pelita Harapan atau dalam kurung UPH yang mahal, Kemal harus menjalani masa muda yang kelabu. Sembari kuliah di jurusan marketing UPH pada tahun 1994, Kemal menjalankan bisnisnya mengelola go-kart off-road dan berbagai event organizer di Bukit Sentul. Bisnisnya lumayan sukses, tapi sayang Kemal terjerumus dalam dunia obat-obatan terlarang. Hasil kuliahnya pun molor 7 tahun dan hampir drop out. Bukan itu saja, duitnya nyaris habis. Pada tahun 2000 saya bangkrut dan sempat tidak punya apa-apa lagi, kenang Kemal. Untung ia bisa lulus kuliah pada tahun 2001. Biarpun sudah bangkrut, Kemal masih belum putus asa. Ia ingin kembali bisnisnya. Ia ingin membangun kembali bisnisnya. Hanya pintu jaringan sudah tertutup baginya. Cap anak bengal sudah melekat. Kalau itu benar-benar saya benar terpuruk. Kala itu benar-benar saya terpuruk, kenang Kemal pahit.
Kemal lalu memutuskan untuk mencari rehabilitasi di sebuah pondok pesantren. Saya mulai menyadari kesalahan, ujar Kemal sembari senyum. Setelah lulus pada tahun 2001, Kemal sempat bekerja di El Nusa. Saat bertugas di Dumai, Riau, kepekaan sosial Kemal disentil. Ia melihat masyarakat Dumai tidak banyak menikmati kekayaan minyak di tanah mereka sendiri. Melihat kondisi itu, Kemal termotivasi untuk bangkit dan menciptakan lapangan kerja bagi orang lain. Ia memberanikan diri keluar dari pekerjaannya. Titik balik kehidupan Kemal lahir dari sebuah ketidaksengajaan. Karena sangat mengemari gadget, Kemal tertarik untuk menjalankan bisnis yang berkaitan dengan gadget. Memang latar belakang pendidikannya bukan dunia teknologi informasi, tapi Kemal paham benar mengenai gadget. Maklum, ia ganti ponsel setiap 2 bulan, 3 bulan sekali. Nah, ide untuk berbisnis TI berawal dari ponsel pintar BlackBerry yang dibeli Kemal pada tahun 2006. Dari pengalaman memakai BlackBerry, Kemal tahu bahwa terjadi penggeseran pada pemakai ponsel pintar tersebut. Pasalnya, orang tidak hanya menggunakan BlackBerry untuk berkomunikasi belaka, namun juga untuk menikmati hiburan. Itu menjadi celah bisnis, ujar lelaki tahun 1976. Ujar lelaki kelahiran 1976 ini. Nah, mungkin ini bisa sahabat Palanta baca lebih jelas di Kompas Selasa 6 Oktober 2009 yang diterbitkan jam 8.30 WIB. Mungkin karena prestasinya ini yang luar biasa, kemudian dia juga adalah produser film. Ada 2 film yang diproduserinya, dan ini cukup berprestasi, dan mereka termasuk anak muda yang berprestasi di negeri ini. Dan sebagai pejabat publik, seharusnya Kemal Arsyad tidak melakukan hal-hal konyol seperti ini. Ini memicu kehebohan dan menunjukkan bahwa begitu rendahnya kualitas etika, kualitas moral dari seorang pejabat publik di negeri ini. Bahwa ukuran kemajuan suatu bangsa bukan hanya dilihat dari kemajuan ekonomi belaka, tetapi adalah dari ketinggian peradaban itu dilihat dari nilai-nilai moral, nilai-nilai etis yang ditunjukkan oleh pejabat publik. Kita lihat misalnya Jepang, negara yang begitu maju, negara yang begitu luar biasa kemajuannya, adalah negara yang begitu sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etis, nilai-nilai moral. Ada seorang menteri ekonomi Jepang pada masa kabinet Shinzo Abe misalnya, yang mentraktir para relawannya dengan menggunakan anggaran negara, akhirnya mundur. Di Inggris juga ada seorang menteri yang membantu pacarnya dalam menguruskan visa pembantu rumah tangga yang berasal dari Filipina, akhirnya juga mengundurkan diri. Begitu di negara-negara maju, pejabat-pejabat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai etis. Kita bisa lihat di mana-mana. Nah, ini mungkin juga saran kita kepada Bung Kemal Arsyad. Kalau seandainya dia adalah seorang yang ingin membangun Indonesia ini menjadi negara yang lebih maju, negara yang lebih beradab, maka sebaiknya adalah Bung Kemal Arsyad mengundurkan diri sebagai komisaris independen di perusahaan badan usaha milik negara Askrindo ini, dan dia menyatakan secara terbuka kepada publik bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Tidak cukup hanya dengan mengatakan suwun-suwun di Twitter kepada para netizen yang mencecar pernyataan-pernyataan ini, tapi secara terbuka dia mengajarkan sebuah moral etis yang bagaimana seharusnya dilakukan oleh pejabat publik di negeri ini. Dan selamanya ia akan dikenang, Bung Kemal Arsyad akan dikenang sebagai orang yang pertama mungkin di negeri ini secara terbuka memohon
melakukan permohonan permintaan maaf terhadap publik yang telah dicederai rasa keadilannya karena kesewenang-wenangan dia sebagai seorang pejabat negara, pejabat badan usaha milik negara, dengan seenaknya untuk melontarkan tweet-tweet yang sebetulnya tidak harus dilakukan oleh seorang petinggi di negara ini. Karena BUMN, kalau dia tidak disebut sebagai pejabat negara, dia adalah sebagai pejabat di sebuah badan usaha milik negara yang dimana dia dipercayakan untuk membangun negeri ini melalui badan usaha milik negara tersebut. Dan jadi Bung Kemal, Arsyad, alangkah baiknya Anda mundur dan ajarkan negeri ini untuk memiliki budaya malu, ajarkan negeri ini supaya pejabat-pejabatnya bisa berbicara lebih hati-hati, tidak membuat pro dan kontra, tidak membuat heboh, tetapi bagaimana menggiring negeri ini tetap berada dalam bingkai persatuan dan kesatuan. Kalau banyak pejabat-pejabat yang membuat heboh yang tidak karuan, itu akan menyebabkan negeri ini akan porak-poranda dalam rasa kebencian yang tidak akan pernah habis-habisnya. Demikian sahabat Palanta, mudah-mudahan ini menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi kita, dan siapapun yang menjadi pejabat di negeri ini, berhati-hatilah berbicara, berhati-hatilah dalam men-tweet, berhati-hatilah dalam bermain di media sosial, agar negeri ini tidak disibukkan oleh hiruk pikuk yang menguras energi untuk berkelahi dalam hal-hal yang sepatutnya tidak perlu kita perkelahikan. Billahi fisabilil haq, fattaqullaha mastata'tum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.